Perkenalkan, saya Arianto. Saya guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan luar biasa ini, saya akan memaparkan layanan saya yang saya beri judul TAP, Touch and Protect, Tubuhku Aman, Hatiku Tenang. Mengapa layanan? Karena saya adalah guru bimbingan dan konseling, jadi tidak melakukan pelajaran seperti guru mata pelajaran pada umumnya. Yuk kita saksikan layanan klasikal bimbingan dan konseling saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kegiatan saya awali dengan salam, kemudian saya meminta anak-anak untuk melihat samping kanan kiri siapakah yang tidak hadir. Kemudian saya minta untuk mendoakan teman tersebut. Hal ini saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan social awareness dan kepedulian dengan teman satu kelas. Mengapa isu tentang kekerasan seksual di sekolah ini perlu saya angkat dengan metode layanan TAP atau TAP? Yang pertama, mengingat bahwa di sekolah masih sering terjadi kekerasan seksual pada anak. Jika melihat raport pendidikan SMP Negeri 2 Bulus Pesantren untuk pemahaman dan pengalaman kekerasan seksual peserta didik pada tahun ini sudah menunjukkan adanya signifikansi kenaikan. Dari Kebumen24.com, baru sebulan berdiri UPTD PPA Kebumen sudah terima 24 laporan kasus kekerasan anak dan perempuan. Wow! Sedangkan dari schoolmedia.id menggambarkan ada grafik nih tren kasus kekerasan. Dari grafik ini bisa kita baca bahwa proporsi jenis kekerasan semester 1 tahun 2025 didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 59,5%. Wow, luar biasa sekali. Dari website savethechildren.org.id ditemukan bahwa menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA pada Juli 2025 tercatat 15.615 kasus kekerasan, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan tertinggi yaitu sebanyak 6.999 kasus. Mayoritas adalah usia SMP yaitu sekitar 17-17 tahun. Mari kita aware dengan kondisi seperti sekarang ini. Mengingat hal tersebut, maka saya selaku guru bimbingan dan konseling ingin meningkatkan kembali pemahaman terhadap kekerasan seksual yang ada di sekolah oleh peserta didik. Harapannya, untuk tahun ke depan bisa dinilai 100% bahwa anak-anak sudah memahami terjadinya kekerasan seksual di sekolah. Yang kedua, mengapa hal ini menjadi penting untuk kita bahas dan menjadi layanan prioritas kami untuk layanan TAP atau Touch and Protect, yaitu melihat jurnal-jurnal hasil penelitian mengenai terjadinya kekerasan seksual yang ada di sekitar Kabupaten Kebumen. Kami tidak menginginkan anak-anak kami atau murid kami menjadi salah satu korban kekerasan seksual yang bisa terjadi dimanapun. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di public place atau tempat-tempat umum, atau tempat wisata. Sehingga kami perlu memberikan edukasi yang komprehensif kepada murid kami tentang kekerasan seksual. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah siswa memahami tentang konsep kekerasan seksual pada anak. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mengaplikasikan bagaimana cara untuk menghindari terjadinya kekerasan pada anak. Dan yang ketiga, siswa benar-benar mampu merefleksikan apa yang dia rasakan terkait dengan kekerasan seksual, yang mencegah terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana upaya yang bisa dia lakukan ketika terjadi kekerasan seksual pada dirinya. Untuk kegiatan pembukaan dengan anak, saya mulai kegiatan dengan melakukan icebreaking. Saya meminta anak-anak untuk saling berpasangan satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka melakukan aktivitas untuk menyentuh, mulai dari sentuhan yang sederhana, berjabat tangan, sampai nanti sentuhan yang memang tidak diizinkan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, saya sudah memberikan instruksi bahwa ada beberapa sentuhan yang memang harus kalian tolak. Bagaimana cara kalian menolak? Saya menyampaikan kepada anak-anak, tolong, stop. Begitu. Kegiatan saya lakukan terus-menerus, mulai dari pertama sentuhan tangan,
dan sentuhan juga, sentuhan kepala, dan nanti sampai ke bagian sentuhan-sentuhan yang sensitif. Hal ini saya gunakan, permainan ini saya gunakan agar murid benar-benar mulai merasakan bagaimana perasaan-perasaan yang muncul ketika murid tersebut benar-benar tersentuh, meskipun ini hanya demonstrasi. Setelah kegiatan sentuh dan menyentuh teman, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan refleksi perasaannya. Bagaimana perasaanmu ketika tadi disentuh? Dan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya perasaan yang muncul dari kekerasan seksual. Bagaimana kejadian kekerasan seksual itu bisa muncul? Dan dari kegiatan tersebut, saya juga menerapkan prinsip kebermaknaan bahwa tubuh mereka itu sangat berharga. Jadi, jika ada seseorang yang mau mencoba menyentuh, tolong untuk bilang tidak atau segera lari dari tempat tersebut. Sebagai wujud digitalisasi proses pembelajaran, saya juga menggunakan chatbot untuk meningkatkan aktivitas mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat mereka sangat antusias dan merasa tertarik untuk terlibat di dalam kegiatan. Silakan kembali ke sentuhan boleh, tangan kaki, karena sayang. Saya juga menggunakan lagu untuk memperkenalkan mereka bagian mana yang boleh disentuh dan bagian mana yang tidak boleh disentuh beserta alasan-alasannya. Hal ini sangat memudahkan anak-anak memahami bagian mana sih yang penting dan bagian mana yang tidak penting dan bentuk kekerasan seperti apa yang memang harus mereka hindari. Halo, celana dalam ada nggak? Laki-laki? Ada. Celana dalam perempuan ada nggak? Ada. Kalian boleh pegang nggak? Yang boleh pegang siapa? Cuma kamu sendiri ya? Orang lain sama sekali tidak? Boleh. Pada bagian ini, guru meningkatkan pemahaman siswa dengan menampilkan bagian-bagian tubuh antara laki-laki dan wanita, kira-kira mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bermain berdiri dan tidak berdiri atau duduk bagi yang setuju atau tidak setuju. Hal ini sangat mengasihkan karena anak-anak dilibatkan secara langsung untuk memahami materi yang sedang disampaikan. Sebelum mengerjakan untuk produk kelompok, kegiatan sebelumnya yaitu tentang refleksi pemahaman yang sudah didapatkan dengan permainan stasiun merah, kuning, dan hijau. Merah artinya tidak boleh, kuning artinya ragu-ragu, dan hijau artinya boleh. Hal ini terkait dengan sentuhan mana sih yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hal ini sangat mengasyikkan, anak-anak sangat tertarik untuk berkegiatan. Hal ini meningkatkan konsep pemahaman mereka tentang kekerasan seksual yang ada di sekitarnya. Anak-anak, jadi pada kondisi tertentu memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, sekarang silakan kalian boleh ke kelompok masing atas pendidikan masing-masing. Apa itu? Kegiatan diakhiri dengan pembuatan produk terkait dengan pemahaman kekerasan seksual. Produk yang dihasilkan adalah poster tentang stop kekerasan seksual dan video pendek terkait dengan stop kekerasan seksual. Produk ini sebagai wujud hasil pemahaman yang holistik yang didapatkan oleh peserta didik terkait materi kekerasan seksual pada remaja. Setelah belajar dengan Pak Parianto, saya jadi lebih tahu apa itu kekerasan seksual. Dan saya juga mengetahui jenis-jenisnya. Kegiatannya sangat menyenangkan dan asik. Yang mau buat video silakan kalian boleh ambil video di destinasi. Yang mau buat poster juga boleh sih. Nanti kalau video akan ada Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, bisa saya simpulkan